Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Brigada Satya. Oke, kembali lagi kita akan mencoba untuk mengerjakan bersama-sama untuk EDP Audit latihan 09. Nah, teman-teman sebelumnya bisa mendownload untuk file Excel ini, ada di LMS, ada di bahan praktikum untuk pertemuan 14. Oke, di sini terdapat 9 soal. Yang pertama, kita diminta untuk menemukan purchase order yang belum ada LPB-nya. Namun sebelum itu kita bikin sheet baru untuk meletakkan jawabannya. Kita namai sebagai jawab. Nah, oke. Kemudian kita kopikan soalnya di sini. Nah, kita diminta untuk menemukan PO yang belum ada LPB-nya. Artinya, dia ada di master register PO, namun dia tidak ada di LPB. Maka dari itu, kita akan meng-VLOOKUP di sini. Kita bikin kolom baru, 1 cek LPB. Gini aja. Oke, kita gunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah nomor purchase order. Table array-nya adalah nomor PO yang ada di sini di tabel LPB. Kemudian kolom index number-nya 1, range lookup-nya adalah 0. Nah, seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Oke, setelah seperti ini, kita filter. Uncheck all, kemudian kita check only yang not available. Sip. Ini adalah nomor purchase order yang belum ada LPB-nya. Kita kopikan, lalu kita paste ke jawab. Oke, sip. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan PO yang sudah ada LPB-nya, namun kuantitasnya tidak sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan metode SUMIF. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan metode VLOOKUP. Nah, perbedaannya seperti apa? Perbedaannya seperti ini. Misalkan, ada dua entry yang sama. Kalau kita menggunakan SUMIF, maka data yang ditampilkan adalah jumlahnya. Sama-sama nomor PO-nya ini jagung, kuantitasnya adalah jumlahnya. Nah, namun kalau misalnya kita menggunakan VLOOKUP, maka dia yang akan ditampilkan adalah yang paling awal. Artinya dia hanya akan menampilkan 300. Nah, ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mencoba dua metode ini. Yang pertama kita akan menggunakan metode SUMIF. Sebelumnya kita bikin kolom baru. Di sini adalah kolom produknya. Kita gunakan ini yang ada di sheet daftar harga jual. Kita kopikan. Kemudian di sini kita paste transpose. Nah, ini. Oke. Setelah seperti ini, kita akan gunakan SUMIF menggunakan dua kriteria, yaitu kriteria pertama adalah nomor purchase order, kriteria yang keduanya adalah nama produknya. Sama dengan SUMIF yang pakai S, karena kita akan menggunakan dua kriteria. Sum range-nya adalah rincian PO ini, yang ada di kuantitas pesanan. Jangan lupa kita kunci F4. Kemudian untuk kriteria range nomor purchase ordernya adalah di sini. Nomor PO. Jangan lupa juga di sini kita kunci. Kemudian kriteria satunya adalah nomor purchase order. Nah, namun di sini kita hanya mengunci untuk kolomnya saja. Kita kunci C-nya agar dia kalau misalnya nanti kita tarik ke kanan, dia kolomnya tidak berubah. Kenapa barisnya tidak dikunci? Karena supaya bisa ditarik ke bawah, biar barisnya juga mengikuti tarikan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk kriteria range 2-nya adalah nama produknya. Ini. Jangan lupa dikunci semua. Kemudian kriteria 2-nya adalah nama produk. Nah, di sini seperti tadi, tapi yang kita kunci adalah barisnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Oke,
biar langsung menghasilkan boolean, maka kita sama dengan ini. Kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah seperti ini. Caranya untuk menampilkan baris yang mengandung nilai false, maka kita akan tambah kolom baru, kita namai sebagai misalnya n. Sama dengan n. Kemudian kita blok yang ada di sini, tutup kurung, enter. Nah, fungsinya adalah ketika dia ada false di 5 kolom ini, maka dia akan menampilkan false. Satu saja. Nah, seperti ini. Lalu kita filter, Ctrl Shift L, kemudian kita uncheck yang true. Oke, ini kita blok, kita warna kuning. Kemudian kita kopikan ke jawaban. Jangan lupa soalnya kita copy dulu ke sini. Sip. Ini adalah nomor PO yang sudah ada LPB-nya, namun kuantitasnya tidak sama, menggunakan metode SUMIF. Yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan metode VLOOKUP. Caranya adalah kita clear filter dulu. Di sini kita bikin kolom bantuan. Kita namai sebagai bantuan. Bantuan ini fungsinya adalah biar kita bisa menggunakan 2 kriteria VLOOKUP. Kita sama dengan, kemudian produk dan nomor PO. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian di LPB-nya kita bikin kolom baru sama seperti ini di sini. Kemudian kita akan gunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kita dankan. Tadi kan produk dulu baru nomor purchase order. Nah, berarti di sini kita VLOOKUP. Lookup value-nya jagung, ini nama produk, namun kita kunci barisnya. Kita dankan dengan nomor purchase order. Di sini kita kunci kolomnya. Kemudian table array-nya adalah yang ada di sini, bantuan sampai dengan kuantitas. Jangan lupa dikunci. Kolom index number-nya adalah 2, range lookup-nya adalah 0. Oke. Kita sama dengan ini. Tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Sip. Lalu sama, kita bikin n juga. Sama dengan n, kita blok yang ada di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Ctrl Shift L. Nah, kita uncheck yang true, maka dia akan menampilkan nilai yang false. Hasilnya akan sama. Oke. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menampilkan total pesanan per supplier, per bulan, dan per produk. Nah, di sini kita akan menggunakan pivot table melalui tabel rincian PO. Karena di sini sudah dirinci per produk. Sedangkan di master register PO, di sini belum dirinci per produknya. Nah, maka kita akan gunakan tabel ini. Yang pertama, kita diminta untuk menampilkan total pesanan per supplier. Berarti kita harus menambahkan kolom baru yang berisi kode supplier. Oke, di sini kita tambahkan kolom baru, kode supplier, sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor PO. Kemudian table array-nya ada di sini. Nah, ini nomor PO sama supplier. Kemudian kolom index number-nya 2, range lookup-nya 0. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, kemudian yang kedua kita bikin kolom-kolomnya dulu per bulan. Berarti kita harus menambahkan tanggal di sini. Nah, kalau VLOOKUP, kelemahannya adalah kriterianya harus berada di paling depan. Nah, di sini kan
kolom primary key-nya kan dia malah ada di kolom kedua kan, nomor purchase order. Sedangkan yang kita ingin refer kan adalah tanggal PO-nya. Maka di sini kita harus kopikan tanggal PO ke sini. Kalau misalnya teman-teman tidak pengen ngopi kayak gini, teman-teman bisa menggunakan rumus index dan match. Namun untuk lebih mudahnya kita akan menggunakan VLOOKUP. Oke, kita VLOOKUP sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Lookup file-nya adalah nomor PO, kemudian table array-nya adalah ini. Tanggal PO ada di 1, 2, 3, 4, 5. 5, kemudian range lookup-nya adalah 0. Sip, kita tarik ke bawah, lalu kita ganti ke date. Kemudian untuk yang ketiga, total pesanan per produk. Karena di sini sudah dirinci, maka kita tidak menambahkan kolom baru. Nah, kemudian kita blok seperti ini, insert, kemudian pivot table, kita ke existing worksheet, ada di jawab, kemudian di sini. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan menampilkan total pesanan per supplier. Berarti kita tarik kode suppliernya ke row, kemudian kuantitas pesanannya ke value. Nah, seperti ini. Ini adalah total pesanan per supplier. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan total pesanan per bulan. Kita copy aja. Sorry. Nah, namun di sini yang akan kita tarik adalah ini kode suppliernya, kita uncheck. Yang kita tarik adalah tanggalnya ke row. Nah, seperti ini. Berarti sama seperti tadi, namun yang kita hilangkan adalah quarternya. Remove field. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita expand. Oke. Ini adalah total pesanan per bulan dalam bentuk kuantitas barang. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan total pesanan per produk. Kita copy ke sini dulu. Kemudian sama seperti tadi, ini kata copy. Biar nggak bikin dari awal. Kemudian kalau yang ini per produk, berarti kita harus drag untuk produknya ke row. Nah, oke. Ini adalah total pesanan per produk. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Berarti kita akan menggunakan COUNTIF yang ada di sini. Ini adalah soal nomor 6. Kita bikin kolom baru. 6 COUNTIF. Nah, di sini kita kasih nama 6 biar lebih mudah nanti di akhir buat mengidentifikasi ini buat nomor berapa. Kita akan langsung mengetikkan COUNTIF sama dengan COUNTIF. Sorry, tadi kita diminta untuk LPB, berarti kita nanti ngecount-nya adalah ngecount nomor LPB. Sama dengan COUNTIF. Range-nya adalah ini B. Kemudian untuk kriterianya adalah ini, nomor LPB. Nah, sudah seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Kemudian kita reapply filter, Ctrl Shift L, kemudian Ctrl Shift L. Kita uncheck 1, maka dia akan menampilkan nilai 2 dan 3. Ini adalah nomor LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Kita kopikan jawabannya ke sini. Oke.
Yang selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan total barang yang sudah diterima. Yang pertama adalah per supplier, kemudian per bulan, kemudian per produk. Berarti perbedaannya di sini adalah kita akan menggunakan ini. Akan menggunakan tabel LPB. Oke. Di sini tanggal sudah ada. Yang belum ada adalah kode suppliernya. Di sini 7 supplier. Kita akan gunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah sama seperti tadi, yaitu nomor purchase order. Kemudian untuk table array-nya kita bisa ambil dari sini. Kemudian column index number-nya 2, range lookup-nya 0. Seperti biasa. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah kode supplier-nya. Kita membuat total barang yang sudah diterima per supplier. Kita kopikan dulu soalnya ke jawaban. Kemudian kita bikin pivot table. Kita blok seperti ini sampai ke bawah, kemudian insert, lalu pivot table. Di sini existing worksheet, kita pilih location-nya ada di sini. Oke. Kita diminta untuk menampilkan per supplier, berarti kita tarik supplier ke row. Nah, kemudian total barang yang sudah diterima berarti kita tarik kuantitasnya. Jagung, kemudian kedelai, kemudian kacang hijau, kemudian kacang tanah, kemudian beras ketan. Oke. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk menampilkan keseluruhan, berarti tinggal kita bikin sum. Jumlah barang. Sama dengan sum. Ini kita dari D106 sampai dengan H106. Oke, sip. Atau biar lebih enaknya teman-teman bisa langsung bikin sum-nya di tabel LPB-nya. Kita bikin sum di sini. Jumlah barang sama dengan sum, kita sumkan ini, jagung sampai dengan beras ketan. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Untuk menjawab total barang per bulan. Kita bikin pivot table yang ada di sini. Insert, kemudian pivot table, existing worksheet, kita pilih lokasinya ada di sini. Nah, di sini kita tarik untuk tanggalnya ke row, kemudian jumlah barangnya adalah jumlah barang ini. Namun di sini quarternya kita remove dulu, remove field. Kemudian kita expand. Oke, ini adalah total barang yang sudah diterima per bulan. Sip. Yang terakhir adalah kita diminta untuk menampilkan total barang yang sudah diterima per produk. Kita ke sini. Nah, di sini kalau kita menggunakan pivot table sepertinya agak lama, soalnya di sini kan datanya dia berdasarkan kolom kan. Berarti lebih enaknya kita jumlahin kolomnya ini. Jumlahin ke bawah. Di sini sama dengan sum. Nah, atau kita bisa gunakan auto sum. Nah, kita tarik ke kanan, kemudian kita copy ini ke sini, namun kita pastenya transpose, kita
kita bikin di sini aja supaya nanti di sini kita bisa tuliskan nama barang. Di sini adalah total barang diterima. Di sini kita kopikan untuk hasil penjumlahannya. Kita copy di sini aja dulu. Paste as value, kemudian kita copy di sini baru paste transpose. Oke. Ini adalah EDP audit latihan 09. Mungkin sekian. Kalau misalnya ada cara yang lebih cepat ataupun ada cara yang terlewatkan ataupun ada cara yang berbeda, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar agar banyak teman-teman lain yang terbantu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.